Shalom. Hari ini kita lagi live di GKKD Shelter Bintaro. By the way, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan karena kita dapat dipertemukan dalam perayaan Paskah walaupun lewat virtual online. Dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga kita tidak dapat beribadah secara tatap muka. Akan tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita semua dalam merayakan Paskah pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, maka kita perlu menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Maka doa pembukaan akan dibawakan oleh Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia kami silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Bapa di surga, Kau kumpulkan kami, anak-anak-Mu di sini, Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa, dalam acara Paskah Unpam dan Sasmita Jaya. Terima kasih, Bapa, kiranya Kau berkati apa yang telah dilakukan oleh panitia, Kau berkati kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkati Tuhan, sempurnakan acara ini dari awal hingga akhir, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, dan dalam nama kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih untuk Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya kami akan memberikan salam yang terhormat kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group. Yang terhormat Bapak Dr. Nurjaman AMM MSI selaku Rektor Universitas Pamulang. Yang kami hormati Ibu Suprihatin SPD selaku Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1. Yang kami hormati Bapak M. Hussein SPDI selaku Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Pamulang dan Wakil Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Yang kami hormati Bapak Theo Baldus Borutura, SEMM, Ibu Cornelia Dumaria Manik, SEMM, dan Ibu Leoni Indiani, SEMM, selaku dosen dan guru pembimbing agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Serta yang kami hormati dosen Universitas Pamulang dan guru wali kelas SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Baik, sekarang acara selanjutnya kata-kata sambutan oleh Ketua Panitia kepada Bapak, silakan. Shalom, selamat sore semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan. Kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Darsono sebagai Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Dr. Enur Zaman selaku Rektor, Ibu Supriyatin selaku Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya, Bapak M. Hussein SPPD selaku Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya, Wakil Rektor Universitas Pamulang, dan Wakil Kepala SMK Sasmita Jaya, Bapak Theobargus Borotura dan Ibu Cornelia Dumaria Manik selaku guru pembimbing agama Kristen, dan Ibu Leoni Indriani serta dosen Universitas Pamulang dan guru wali kelas SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara Paskah Unpam dan Sasmita Jaya pada hari ini Jumat 30 April 2021. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan teman panitia yang telah membantu perayaan Paskah ini sehingga dapat berjalan, serta para peserta Zoom yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir. Kita di sini mau merayakan, menyambut Paskah Unpam, maka dari itu kami, Panitia Paskah, mengambil tema berpaling dari Sang Hidup. Harapannya adalah melalui Paskah ini, kami ingin agar memberikan manfaat bagi kita semua, terutama membangun iman percaya kita di tengah pandemi COVID-19
yang saat ini sedang berjalan. Dan semoga acara Paskah ini akan menguatkan iman kita, terutama iman percaya umat Kristiani, sehingga kita dapat terus berserah dan bersandar. Terima kasih, sekian kata sambutan dari saya, dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu pembahasan tema Paskah. Tema Paskah kita pada hari ini adalah berpaling dari Sang Hidup dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 dengan subtema kebangkitannya membawa hidup penuh dengan harapan dan iman, tak membuat kita berpaling darinya dalam 1 Petrus 1 ayat 21. Nah, sebelum kita menyaksikan makna Paskah, saya mau nanya dulu nih. Makna Paskah untuk kamu tuh apa sih, Desa? Ya, menurut saya sih makna Paskah menurut saya sih itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Nah, kalau untuk menurut saya pribadi, makna Paskah itu lebih ke proses, di mana pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga, saya mempraktikannya di dalam hidup saya, yaitu saya harus bisa bersyukur atas proses yang menyakitkan, yang tidak sebanding dengan Tuhan rasakan saat waktu dia disalibkan gitu. Jadi untuk kita lebih naik lagi ke level selanjutnya, kita harus banyak bersyukur. Seperti itu. Sebelum kita menyaksikan makna Paskah lewat video dari seluruh panitia, mari kita saksikan. Makna Paskah itu selain memperkuat iman percaya saya pribadi dan juga mungkin teman-teman semua, Paskah itu juga memberi kita bukti bahwa Allah sendiri mau turun melalui perantara anaknya Tuhan Yesus dan mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk membebaskan kita dari dosa-dosa. Sehingga kalau Allah saja mau turun melalui Tuhan Yesus dan kita sebagai ciptaan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita harus bisa juga setidaknya menjadi garam dan terang untuk sekitar kita. Dan dengan saya sebagai profesi dokter, dan terutama di saat zaman pandemi ini, kami sebagai tenaga medis, kalau dibilang kewalahan menangani pandemi ini karena penyakit yang baru pertama kali, dan terkadang kami harus bersiap untuk mengorbankan jiwa kita. Tetapi balik lagi, di dalam Tuhan Yesus kami yakin dan percaya tenaga medis akan siap. Oleh karena itu, teman-teman, diharapannya dengan Paskah ini, bagi kita yang masih diberikan kekuatan, nafas kehidupan, agar segeralah kita berubah dan kembali ke jalannya, memperbaiki sifat-sifat kita yang kurang selama ini menjadi lebih baik. Dan terutama di masa pandemi ini kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberikan hikmat, masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa merasakan bagaimana rasanya makanan itu. Karena kalau kita kena COVID, kita sudah, yang hanya bisa dirasakan adalah hanya asin gitu. Jadi tetap bersyukur, tetap berserah, dan tetap semangat. Selamat Paskah untuk teman-teman semua. Salam kuat, salam sehat, dan tetap lakukan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan Yesus memberkati.
Paskah menurut saya adalah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit kembali untuk kita dan membawa kemenangan bagi orang yang percaya. Menurut saya makna Paskah di tahun ini adalah untuk kita sama-sama di pandemi ini untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk mengenal kebenarannya, untuk mengenal pengorbanannya Tuhan Yesus dari kebangkitan dan kematiannya. Bagi kebanyakan orang mungkin makna Paskah itu adalah hari kebangkitan. Ya, memang benar. Namun saya ingin menambahkan, menurut saya arti makna Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus dan juga pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan juga itu masih banyak pengharapan dari Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita percaya sama Tuhan karena pengorbanan Tuhan itu sangat besar bagi kita. Karena jika tidak adanya pengharapan, mungkin kita gak bakal ada sampai saat ini. So, tetap keep pengharapan kita di dalam hati. Tuhan udah mau berkorban buat kita sekeras mungkin, sebisa mungkin dia, karena Tuhan itu benar-benar besar. Jadi kita harus benar-benar keep spirit. Paskah bagi saya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat bermakna untuk semua orang di bumi ini. Kematiannya memiliki makna bahwa pengorbanan Tuhan dan kesetiaannya kepada kita sungguh luar biasa, sehingga dia mau mati di kayu salib menggantikan setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan kebangkitannya adalah bahwa Tuhan telah menggenapi firman-Nya melalui kebangkitannya, biar setiap orang yang tidak yakin menjadi yakin dengan apa yang Tuhan sudah perbuat, sehingga tidak sia-sialah ketika Tuhan memberikan firman itu kepada setiap orang. Dan kabar baiknya bahwa Tuhan bangkit untuk menyediakan tempat untuk kita. Menurut saya Paskah itu adalah dimana kita harus sadar bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat berarti. So kita sebagai anak muda jangan pernah menyanyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan, karena kematian dan kebangkitan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua itu adalah bukti tanda bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita. Paskah menurut saya sendiri adalah kemenangan dan kasih Kristus yang tidak pernah habis sampai kapanpun itu. Jujur, di Paskah kali ini aku beneran merasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa tentang penyakit aku. Mungkin aku kayak hanya bisa dengar kesaksian dari orang atau hanya bisa lihat kalau mukjizat Tuhan tuh emang luar biasa banget, tapi saat itu juga aku ngalamin yang benar-benar luar biasa banget, dan itu buat aku semakin yakin dan percaya kalau emang kasihnya Tuhan itu emang gak pernah habis, gak pernah terhitung sampai kapanpun juga, dan aku yakin kalau kemenangan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Paskah merupakan hari di mana kita mengingat dan merenungkan kembali pengorbanan, kesusahan, dan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Dia, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, Paskah bagi saya adalah Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita semua dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Berkat Tuhan, saya diselamatkan dan saya menjadi seorang pemenang. Menurut saya, Paskah mempunyai makna pengorbanan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Menurut saya, Paskah adalah hari di mana saya kembali merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makna Paskah menurut saya adalah suatu pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, karena Ia rela mati untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita sebagai anaknya bisa menjalani hidup semakin hari semakin baik dan disempurnakan, serta kebangkitannya membawa hidup kita kekal bagi kita semua orang yang percaya kepadanya, supaya harapan dan iman kita tertuju kepadanya. Paskah bagi saya adalah sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus, menyambutan merayakan Yesus dari kematian, mengalahkan kekuasaan iblis daripada saat perayaan Paskah. Makna Paskah bagi saya adalah keselamatan. Dengan kebangkitannya Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan kita umat manusia menjadi baru. Misalnya dari dulu kita berbuat jahat sama orang, suka berkarakter buruk terhadap Tuhan, dan mungkin dengan kebangkitannya Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan kita menjadi baru. Paskah adalah bentuk pengorbanan dan kasih setia Tuhan yang telah memberikan kepada kita semua, di mana Tuhan telah menebus dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Seperti Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari situ kita yakin dan percaya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Seharusnya kita yang mati di atas kayu salib, bukan Tuhan, tapi karena Tuhan setia, Tuhan sayang, dan kasih Tuhan besar kepada kita semua, Tuhan rela mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk tetap percaya di dalam Tuhan dan mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup kekal di dalam Tuhan. Makna Paskah bagi saya adalah kita membawa lebih dekat setia kepada Tuhan. Paskah menurut saya adalah tentang pengampunan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dan telah mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Makna Paskah menurut saya adalah dengan pengorbanannya Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Tuhan bangkit dari kuburnya agar kita tetap berserah dan berhadap kepada pimpinannya. Arti atau makna dari hari raya Paskah adalah 3 hari setelah kematian Tuhan di atas kayu salib, dan Paskah merupakan kebangkitan Tuhan yang juga telah mengubah jalan hidup manusia. Kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus Kristus berarti kehidupan kekal yang diberikan kepada umat yang percaya. Mohon untuk semuanya tertib, baik ya. Mari kita saksikan ibadah kita. Kita masuk ibadah kita. Shalom teman-teman semua. Aku yakin dan percaya bahwa hari ini semuanya sukacita, amin. Amin. Walaupun kita terbatas ya via Zoom, tapi aku yakin itu gak akan mengurangi sedetik pun sukacita yang kita rasakan, amin. Amin. Aku mau tes dulu, mau nyapa teman-teman yang gabung via Zoom, shalom. Shalom. Yang via YouTube juga shalom. Ya, aku yakin semuanya rindu untuk menyembah Tuhan hari ini, amin. Amin. Oke, untuk itu aku undang dengan segala kerendahan hati untuk teman-teman menyiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan telah mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, teman-teman. Dia rindu untuk ditinggikan pada hari ini. Dia rindu untuk menyembah, untuk mendengar setiap pujian dari kita, teman-teman. Haleluya. Tuhan Yesus, telah banyak yang telah Kau perbuat, Tuhan. Telah banyak yang telah Kau perbuat atas setiap hidup anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Kau telah tebus kami, Tuhan. Itu karena Engkau sangat mengasihi kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Ayo teman-teman, ucapkan syukur-Mu pada hari ini. Haleluya. Tuhan rindu mendengar setiap penyembahan kalian pada hari ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yes. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Yes Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau lebih lagi, katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah membiarkan kami terjatuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik. Kau sangat baik untuk hidup kami Bapa. Haleluya. Kita mau katakan tak ada lembah kelam. Oh haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab kami tahu Kau menuntun kami. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus,
dengar teman-teman. Tuhan dengar setiap pujian yang telah kau naikkan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lembut lagi katakan, Tuhan kami bersyukur. Yes Lord, kau dengar Tuhan. Kau dengar pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi katakan, kami bersyukur. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari teman-teman, aku undang untuk kalian mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus rindu untuk mendengar setiap pujian yang keluar dari mulut teman-teman. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau telah tebus kami Bapa. Kau telah tebus kami di atas kayu salib Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang sangat mahal Bapa. Yes Lord, haleluya. Hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Kau layak kami sembah. Haleluya. Kudus, Kau yang kudus. Yesus, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik untuk hidup kami Bapa. Semua rancangan-Mu indah Tuhan Yesus atas setiap kami, atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Lord, thank you. Oh, Jesus, you are holy. Jesus, you are holy. Mari katakan holy, you are holy, holy, are you Lord God Almighty? What
Jesus, you are holy. Yes, Lord. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Jesus, you are holy. 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 Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih tak henti-hentinya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapak. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Tuhan, kami tahu kami telah ditebus dan kami lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Aku mau tes semangatnya dulu ya. Untuk teman-teman yang masih di rumah, mungkin yang masih rebahan boleh bangun dulu yuk. Kita mau melompat buat Tuhan Yesus karena Tuhan telah mati di atas kayu salib dan jadikan kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Kita mau melompat buat Tuhan Yesus, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita apa? Lebih dari pemenang. Sing haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih. Kami mau lebih lagi bersorak untuk Kau Tuhan Yesus. Kita mau katakan lagi ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah siapa dapat melawan? Sebab kita apa? Kita lebih dari pemenang. Mari semua melompat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Aku percaya kita semua telah ditebus oleh Tuhan Yesus, amin. Dan kita telah jadi lebih daripada pemenang, amin. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah
kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari semua melompat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat ya? Masih semangat, kita mau katakan Allah bangkit. Amin. Allah telah bangkit mengalahkan maut untuk menebus kita semua. Amin. Amin. Allah bangkit. Ayo. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Katakan kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Mari serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau katakan kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu. Yes. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Say Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Mautlah dikalahkan. Musuh dikalahkan. Dan kami dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau lebih lagi ya teman-teman. Saya kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Darah anak domba. Oleh apa? Oleh kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan. Amin.
mau katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang, sekarang telah tiba keselamatan. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Oleh apa? Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih lagi katakan, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Oh, amin. Tapi udah, kita mau mendengarkan firman Tuhan Yesus, oke? Oke. Untuk siap kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Kau tetap Allah kami satu-satunya Tuhan Yesus. Kami mau terus taruh Engkau di hati kami Bapa. Selama masa muda kami Tuhan Yesus, kami mau taruh itu semua di dalam tangan-Mu Bapa. Mungkin kami terlalu takut Tuhan, seperti apa kami nanti di masa depan. Kami terlalu khawatir Tuhan Yesus, kami mau jadi seperti apa nanti. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk terus berharap Tuhan kepada Engkau. Ajar kami untuk terus menaruh setiap kerinduan kami, setiap masa muda kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menggenggam erat Tuhan masa muda kami. Setiap hal yang kami lakukan, mulai dari studi, pekerjaan Tuhan, apapun itu biarlah terus boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Kau tetap Allah kami apapun yang terjadi Tuhan. Mungkin saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami tahu Engkau yang terus menyertai kami. Engkau yang tak pernah membiarkan kami terjatuh satu detik pun Tuhan, karena Engkau terus memegang kami. Oh, haleluya. Kami begitu bersyukur, Kau sangat baik. Oh, haleluya. Kami mau angkat satu pujian Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau pencipta langit dan bumi. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
lagi angkat pujian ini. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang kasih-Mu tak berubah Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, saya ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan Kau tetap, Kau tetap Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar lebih khusyuk lagi. Sebelumnya, disclaimer untuk seluruh peserta yang hadir pada Paskah hari ini, mohon maaf harus mengikuti tata tertib yang ada supaya kelancaran acara kita yang seharusnya. Baik, kita dengarkan hambanya yang akan dibawakan oleh Pendeta Simon Rahmadi. Silakan. Saudara-saudari semua, rekan-rekan Civitas Akademika dari Universitas Pamulang dan dari SMK Sasmita Jaya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena cintamu senantiasa melingkupi kami. Pada saat ini kami berkumpul di sini untuk merayakan Paskah. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati persiapan kami, memberkati alat-alat dan sarana yang kami pakai untuk pertemuan virtual ini,
supaya semuanya menjadi sarana ilahi-Mu untuk menyapa dan mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kitab suci saat ini akan kita ambil dari dua bacaan. Bacaan pertama dari Injil Yohanes yang melukiskan peristiwa ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan menjumpai bahwa makamnya sudah kosong. Sesudah berkata demikian, ia, Maria Magdalena, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikianlah bacaan pertama. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 21. Demikian bunyinya. Oleh Dia, yaitu Kristus, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, di awal khotbah ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Simon Rahmadi. Saya adalah seorang pendeta dari Gereja Kristen Jawa atau GKJ. Kependetaan saya berakar pada kasih karunia Allah melalui jemaatnya di GKJ Nehemia Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan dari posisi tersebut, saya kemudian diutus untuk melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta di Jalan Proklamasi nomor 27 Jakarta Pusat. Saya ditugasi untuk mempelajari dan mengembangkan bidang studi yang disebut spiritualitas Kristiani. Saat ini saya merasa amat gembira karena dapat merayakan Paskah bersama dengan komunitas Kristiani di sini, di Universitas Pamulang dan di SMK Sasmita Jaya. Perayaan Paskah kita kali ini mempunyai tema berpaling dari Sang Hidup. Artinya, berpaling dari Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tema ini kira-kira mau mengemukakan peristiwa apa ya? Tema ini tampaknya mau mengemukakan peristiwa insani kita sehari-hari, bahwa
manusia kerap kali salah dalam mengarahkan pandangannya. Hati manusia itu memang merindukan Tuhan, selalu ingin melihat dan menyentuh Tuhan. Akan tetapi, sikap hidupnya kerap kali dirundung rasa putus asa yang membuatnya kehilangan iman. Ia tidak mau lagi mencari Tuhan. Ia tidak mau lagi melihat Tuhan. Dan ia tidak mau lagi bersentuhan dengan Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena rasa sakit. Rasa sakit menerpa hidup manusia. Dan ketika rasa sakit itu datang, ia menciptakan kegelapan yang membuat mata hati dan mata pikiran kita menjadi buta. Contohnya seperti apa? Contohnya kira-kira begini. Kalau jempol kaki kita terjepit pintu, mungkin pintunya kena angin, jeder begitu. Maka dengan serta-merta kita pun akan menjerit, waduh, gitu ya, kesakitan. Kita menangis tanpa rasa malu. Kita menjerit tanpa rasa ragu. Tanpa berpikir, tanpa menimbang-nimbang rasa hati, kita menjerit karena saat itu rasa sakit menerpa dan menggelapkan mata hati serta mata pikiran kita. Itu contoh pertama untuk memperlihatkan ketika rasa sakit datang, pikiran dan perasaan jadi gelap. Contoh lain, misalkan ada seorang aktivis kerohanian, katakanlah aktivis gerejawi. Mula-mula ia adalah seorang yang tampak beriman, pandai memimpin kebaktian, pandai berkhotbah. Tetapi pada suatu ketika ia hilang dari peredaran. Ia menolak pergi ke gereja lagi karena hatinya sedih diputus pacar. Sakit hatinya kepada mantan pacar itu begitu dalam, sehingga mata hati dan mata imannya pun buta. Tak mau lagi berkumpul-kumpul di dalam nama Tuhan. Kok bisa? Ya, ketika rasa sakit tiba, kegelapan pun menerpa. Kita tidak bisa melihat Tuhan dan cahaya kebenaran ketika kita dijajah oleh rasa sakit itu. Ketika rasa sakit tiba, yang kita lihat hanyalah diri kita yang sendirian di tengah-tengah situasi gelap yang menakutkan dan penuh keputusasaan. Inilah kira-kira yang dialami oleh Maria Magdalena ketika ia menjumpai kubur Yesus telah kosong. Hatinya tiba-tiba diterpa oleh rasa sakit kehilangan, dan saat itulah ia tidak bisa melihat Tuhan. Situasi gelap macam ini itu diangkat secara populer menjadi tema-tema film horor yang ada di sekitar kita, apapun bentuknya. Entah film dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Biasanya temanya adalah keadaan yang disebut situasi terkutuk atau situasi gelap. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencoba keluar dari keadaan terkutuk ini, pada akhirnya akan selalu kembali ke titik semula yang penuh kegelapan. Manusia tak bisa keluar dari kegelapan. Sekalipun ia
kadang-kadang memakai banyak sarana dan lambang-lambang keagamaan, misalnya pakai salib, pakai air suci, pakai minyak urapan, pakai ayat-ayat kitab suci, bahkan pakai tongkingan yang keras dalam nama Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa ketika kegelapan menerpa, manusia seringkali kehilangan mata iman dan dirundung keputusasaan? Saudara-saudariku, hal itu terjadi karena situasi dasar hidup manusia yang memang telah jatuh ke dalam keadaan gelap atau terkutuk. Dalam bahasa Latin itu disebut sebagai keadaan yang namanya principium et fundamentum. Sejak pada mulanya, principium, manusia telah berada dalam kegelapan karena ia jatuh ke dalam dosa. Sekalipun ada matahari terbit, sekalipun setiap hari manusia melihat cahaya terang pakai matanya, tetapi toh manusia itu tak pernah bisa menghindari terpaan rasa sakit. Rasa sakit itu menggelapkan hati dan pikirannya dari dalam. Sejak pada mulanya, principium, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, fundamentum, sejak awal hidupnya, manusia itu bersentuhan dengan kegelapan. Sejak awal hidupnya, ia disentuh oleh kepedihan itu sejak lahir. Kita lihat, setiap bayi lahir, ia menangis. Ia menangis karena merasakan kengerian yang mendalam, suatu syok kepedihan ketika harus terpisah dari rahim ibunya. Itulah keadaan dasar manusia. Sengat rasa sakit yang menggelapkan mata hati dan mata pikiran itulah yang membuat manusia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita beri nama situasi. Situasi ini dapat disebut sebagai kehampaan rohani. Jiwa manusia mengalami rasa hampa ketika ia disengat oleh rasa sakit, entah oleh rasa sakit fisik, rasa sakit jiwa, atau rasa sakit rohani. Ia mengalami kabut kegelapan yang membuatnya sepertinya kehilangan syaraf iman. Ia mengalami kehampaan rohani. Nah, jika dibiarkan berlarut-larut, kehampaan rohani ini bisa menjadi semakin akut dan kronis. Kalau sudah menjadi akut dan kronis, kehampaan rohani ini akan membuat manusia kehilangan iman dalam tempo yang relatif lama. Semakin parah keadaannya, semakin lama ia kehilangan iman, bahkan bisa menjadi permanen. Ia putus asa permanen, tak percaya pada Allah, dan mengambil langkah drastis bunuh diri. Nah, oleh sebab itu, dalam perayaan Paskah kali ini, saya ingin mengajak kita semua belajar tentang rahmat Allah di dalam peristiwa salib dan kebangkitan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita belajar tentang rahmat ilahi itu dengan memandang bahwa hidup manusia itu seperti seumpama bujur sangkal.
Artinya hidup manusia itu terdiri dari 4 sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Setiap sisi itu berisi dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika artinya kenyataan hidup yang berubah-ubah tak bisa dihindari karena merupakan bagian dari kodrat hidup sebagai manusia. Hidup manusia yang seperti itu berubah-ubah di dalam bingkai 4 dinamika. Mari kita periksa dinamika-dinamika itu satu persatu. Dinamika yang pertama adalah dinamika kegelapan. Kita tadi telah sedikit menyinggung itu ketika kita berkenalan bahwa rasa sakit itu bisa menggelapkan. Nah, ini dia yang menciptakan dinamika kegelapan. Dinamika kegelapan ini adalah realitas kedosaan kita. Dan disinilah kehampaan rohani itu bersemayam. Kita semua dijangkiti oleh dinamika kegelapan ini. Termasuk hidup saya. Selama saya masih ada di dalam tubuh yang terdiri dari darah dan daging ini, saya masih bisa disentuh oleh rasa sakit, dan rasa sakit itu bisa sedemikian parah sampai-sampai saya kehilangan kemampuan untuk melihat, baik melihat realitas maupun melihat Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan syaraf-syaraf di dalam otak saya itu dirusak oleh virus atau apapun juga. Maka saat itulah tiba-tiba semuanya runtuh. Kemampuan saya untuk merasakan cinta hilang. Kemampuan saya untuk beriman seperti yang saat ini saya alami ketika masih sehat, itu bisa hilang. Itu adalah bagian dari kodrat kita. Kita sebut itulah dinamika yang pertama, namanya dinamika kegelapan karena dosa. Syukur ada dinamika yang lain. Dinamika yang kedua, kita kenalan. Dinamika yang kedua ini namanya adalah dinamika kerahiman ilahi. Kata kerahiman itu artinya belas kasih. Rahim itu adalah tempat di dalam tubuh ibu, tempat di mana kita mulai disemai dan kemudian makin tumbuh dan akhirnya siap dilahirkan. Itu adalah tempat untuk mengubah situasi yang tidak berharga menjadi situasi yang siap disebut manusia. Itulah rahim. Bayangkan itu terjadi pada diri Allah. Allah punya rahim. Dan kerahiman Allah ini namanya belas kasih. Allah punya belas kasih atas kita. Kita memang orang berdosa, tetapi karena belas kasihnya, kedosaan kita diberi tempat untuk kemudian diubah oleh cinta ilahinya menjadi keadaan yang lebih baik. Kerahiman Allah ini dapat kita beri nama dengan istilah lain. Namanya kasih setia. Ada kasih dan ada setia. Artinya apa? Allah itu dalam mengasihi kita itu mengasihi dengan setia. Apapun yang kita lakukan, Allah mencintai kita dan cintanya setia. Cinta yang setia inilah yang menciptakan kerahiman ilahi itu. Dinamika kerahiman ini membuat Allah rela menjelma jadi manusia yang maha kudus, yang rumahnya ada di seberang langit,
berkenan untuk bersemayam di dalam kemanusiaan kita. Sehingga apapun yang kita alami di dalam tubuh ini akan selalu memuat kehadiran ilahi. Entah kita ini hebat, entah kita ini cacat, entah kita ini istimewa, entah kita ini biasa-biasa saja. Kita ini adalah manusia yang disemayami oleh Allah di dalam tubuh kemanusiaan kita yang penuh kerapuhan ini. Kok bisa? Bisa. Allah melakukan itu untuk kita. Itulah dinamika kedua yang mengitari kita, disebut dengan nama dinamika kerahiman ilahi yang penuh kasih setia. Jadi sekarang kita bisa membangun syukur. Kita orang berdosa, tetapi ternyata dicintai oleh Allah. Syukur kepada Allah. Sekarang dengan hati yang penuh syukur itu kita melihat dinamika yang ketiga. Dinamika yang ketiga disebut sebagai dinamika salib. Ini adalah dinamika perjalanan. Allah ketika sudah memberkati kita dengan kehadirannya di dalam tubuh kita, itu tidak menghendaki kita tinggal diam atau tinggal pasif di dalam kemanusiaan kita yang berdosa ini. Allah menghendaki kita bergerak bersamanya. Bergerak bersama Allah itu disebut taat. Taat kepada Allah kemanapun Ia menghendaki kita bergerak. Allah menghendaki kita supaya berkonfrontasi melawan yang jahat. Dan Allah bergerak menaati. Allah bergerak menghendaki kita menaati kehendak Bapa yang Maha Baik. Nah, konfrontasi melawan yang jahat demi menaati kehendak Bapa yang Maha Baik ini tidak mudah. Karena si jahat akan memakai senjata utamanya untuk melumpuhkan kita, yaitu rasa sakit. Itulah sebabnya ketika kita menempuh dinamika ketiga, ingin bertumbuh, ingin bergerak menaati Allah, kita akan mengalami rasa sakit. Itulah rasa salib. Itulah yang disebut dinamika salib. Dinamika salib terjadi ketika Tuhan mengalami sengsara dan kematian sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, karena isinya adalah rasa sakit, maka dinamika salib ini kerap kali tidak disukai orang. Padahal dinamika salib ini adalah kunci pertumbuhan. Mari kita periksa hidup kita. Kalau mau tumbuh, mau berkembang, mau menjadi lebih baik, pasti rasanya sakit. Kalau jadi siswa atau jadi mahasiswa, ingin berprestasi, pasti harus menempuh rasa sakit. Sakitnya belajar, sakitnya bikin PR, sakitnya mengerjakan tugas, sakitnya membaca buku, sakitnya berdisiplin, dan seterusnya. Semua itu adalah jalan salib yang harus ditempuh untuk berkonfrontasi melawan kejahatan demi menaati Tuhan yang Maha Baik. Semua kita di sini diundang untuk menempuh jalan salib pertumbuhan itu. Entah kita sebagai ayah, ibu, mahasiswa, siswa, dosen, guru, apapun juga, kita diundang untuk ikut Tuhan di jalan salib pertumbuhan itu. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh. Ketika di jalan salib,
manusia akan berkonfrontasi melawan si jahat. Tak ada orang yang bisa menang melawan si jahat. Syukur ada dimensi yang keempat. Itulah dimensi yang kita sebut sebagai dimensi kebangkitan. Dimensi keempat adalah dimensi kebangkitan. Ketika kita melihat bahwa di akhir peristiwa salib, Kristus wafat dan kemudian dimakamkan, tetapi ia tidak tinggal di kuburan. Ia bangkit kembali. Mengapa ia bangkit kembali? Karena setelah berkonfrontasi dengan bosnya dosa, akhirnya terbukti bahwa dosa yang punya sengat maut itu ternyata tidak bisa menetapkan kekuasaannya atas orang yang tanpa dosa, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tanpa dosa, menaati Allah sampai mati, dan ketika mati tiba-tiba menjadi terbukti bahwa kematiannya salah tempat. Dia wafat tapi tidak bisa ditahan di tempatnya maut. Maka akhirnya terciptalah kebangkitan. Dari peristiwa kebangkitan ini kita melihat ada obat untuk melawan maut. Obat melawan maut itu hanya satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan kebangkitannya, manusia akan dapat hidup. Dialah sang hidup ketika manusia itu menyatu dengan Kristus. Nah, dimensi keempat ini, dimensi kebangkitan ini adalah yang kita sebut dimensi Paskah, dimensi keunggulan Tuhan atas dosa. Kita semua terlahir dari dosa, tetap dicintai Allah, diundang untuk terus bertumbuh sampai akhir, dan yang keempat, dikitari oleh keunggulan peristiwa Paskah. Ini adalah dimensi mukjizat. Hidup kita tidak hanya dikitari oleh rasa sakit, tidak hanya dikitari oleh Allah yang bersemayam di dalam kemanusiaan kita, tidak hanya dikitari oleh salib pertumbuhan, tapi juga dikitari oleh mukjizat Paskah. Nah, saudara-saudariku, setelah kita mengenal keempat dinamika itu, marilah kita memeriksa keadaan diri masing-masing. Kita adalah orang yang dibingkai oleh keempat dinamika itu secara sekaligus. Ketika mengalami dinamika yang pertama, hati kita akan seperti maunya berpaling dari sang hidup. Itulah tema kita. Saya tidak tahan lagi hidup keagamaan saya seperti basa-basi. Saya nggak mau melihat Allah, kehilangan iman. Namun, saudara-saudariku, pada saat yang sama, kita pun mengalami dimensi kedua, yaitu dimensi kerahiman ilahi. Allah tidak meninggalkan kita. Dan kita pun mengalami dimensi yang ketiga. Allah memanggil kita ikut Dia untuk terus bertumbuh dan makin berkembang dalam banyak hal kebaikan. Dan kita pun dikitari oleh dimensi yang keempat,
dimensi kebangkitan penuh mukjizat. Tanpa bantuan Allah, kita tak mungkin melawan. Kita akan dikalahkan oleh aneka kerapuhan kita. Syukur ada dimensi Paskah. Syukur ada dimensi kebangkitan. Mukjizat-mukjizat itu akan terjadi setiap hari dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan hal-hal tersebut di atas, marilah kita membulatkan tekad untuk menjalani hidup dengan lebih utuh. Kita perlu berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjadi manusia yang sehat dan produktif, supaya semakin terampil melawan dosa dan semakin kuat dalam melawan kejahatan. Sebab serapuh apapun keadaan kita, kita tak pernah ditinggalkan oleh Allah. Tuhan Allah, Bapa kita, akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus, Guru dan penebus kita, akan selalu setia mendampingi dan mengajar kita. Dan kuasa kebangkitan Kristus yang adalah daya ilahi Roh Kudus akan selalu bersemayam di dalam kemanusiaan kita untuk membuat kita semakin mengalami kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus yang menebus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa dahsyat kuasa kebangkitannya. Kecaplah dan lihatlah betapa nyata Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena sekalipun kami berdosa, Engkau tetap mencintai kami. Dan cintamu membuat Engkau tinggal di dalam diri kami. Terlibat sampai terluka sampai akhirnya wafat di salib demi kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas cintamu itu. Dan kini kami mohon, kiranya kami dapat menyaksikan kuasa kebangkitanmu terselenggara dalam hidup kami. Berkatilah kami semua yang saat ini berdoa, memanggil namamu, dan berhimpun dalam persekutuan iman ini. Sentuhlah kami pribadi lepas pribadi, agar kami mengalami kuasa kebangkitan di dalam studi, di dalam usaha, di dalam karya, di dalam perjalanan pribadi kami melintasi jalan hidup yang harus kami lewati. Berkatilah kami, supaya kami menyaksikan kuasa kebangkitan. Tuhan, kami seringkali terpaling darimu karena tak tahan dengan aneka kerapuhan dan rasa sakit kami. Kasihanilah kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya semakin lama kami semakin tabah, semakin lama kami semakin kuat beriman, tidak lagi berpaling darimu, malah semakin mencari wajah-Mu dengan setia. Tuhan, sertailah kami, lindungilah kami, sebab kami persembahkan hidup kami untuk-Mu. Ya Bapa, terimalah doa kami demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Baik, luar biasa tadi ya firman Tuhannya. Kiranya firman Tuhan hari ini
di Paskah kita kali ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Baik, mari kita saksikan penampilan dari kesaksian Saudara Sondang. Kepada saudara, disilakan. Shalom, puji Tuhan luar biasa hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian pujian. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua yang ada di sini. Saya mengambil pujian ini sebagai suatu kesaksian untuk saat ini yang saya alami, untuk kita semua yang saat ini alami juga, bahwa adanya pandemi, adanya seperti KRI, apa tuh, ya itulah pokoknya ya. Itu saat ini kita sangat benar-benar lagi diuji. Jadi kiranya pujian ini bisa menguatkan kita semua. Demikian, selamat mendengarkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan. Tuhan, pulihkan, punilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Bapa. Tuhan, pulihkan
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, kami dari seluruh panitia Paskah Yayasan Sasmita Jaya Pamulang, pada hari ini kami akan mempersembahkan pujian, biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita semua. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa tadi persembahan pujian dari panitia seluruhnya. Kiranya pujian kita bisa menjadi berkat untuk semua peserta, yang pasti kita untuk memuji Tuhan. Selanjutnya kami mengucapkan Terima kasih kepada pimpinan rektor, kepala sekolah, serta aktivis Yayasan Sasmita Jaya yang telah menyetujui penyelenggaraan acara sehingga perayaan Paskah Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 berjalan dengan lancar. terima kasih kepada Pendeta Jani Wawiling
dan Gereja GBI Home Pamulang yang telah menyediakan tempat untuk perayaan Paskah Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya. Kami juga berterima kasih kepada Pendeta Simon Rahmadi dan GKJ Nehemia Lebak Bulus yang telah menyampaikan firman kepada kami untuk perayaan Paskah Universitas Pamulang dan SMK Sasmita Jaya. Terima kasih kepada Pendeta Otto Daniel dan GKKD Soter Bintaro yang telah menyediakan tempat untuk kita mengadakan live pada perayaan Paskah kali ini. Terima kasih kepada donatur dan panitia pelaksana yang telah menyukseskan sehingga acara dapat diselenggarakan dengan lancar. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir acara. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, acara perayaan Paskah yang telah kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Apabila sekiranya ada kekurangan selama kegiatan berlangsung, kami mohon maaf atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Ibu dosen Ibu Cornelia. Waktu disilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Sondang dan juga Saudara Desi. Mari kita rendahkan hati kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur teramat, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Melalui kebangkitan dan juga hidup yang boleh kami terima, Engkau menghadirkan kehidupan yang kekal bagi kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Bapa untuk saat ini kepada Ketua Yayasan, Bapak Haji, yang sudah menyetujui acara ini berlangsung. Ketua Yayasan kami, Tuhan berkati bertambah-tambah lipatnya Bapak, kesehatannya, dan juga rencana yang saat ini ingin dibangun kampus di Serang. Tuhan berkati setiap rancangan yang terbaik Bapak. Biar itu menjadi kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para ketua rektor dan juga para wakil rektorati, setiap mereka yang sudah mendukung walaupun belum hadir. Kami percaya Tuhan melalui dukungan dan juga harapan mereka, biarlah setiap kegiatan positif kami bisa menjadi bukti cinta kasih kepada kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk kehadiran Bapak Pendeta Simon yang saat ini sudah melayani, untuk para penata layan dan juga setiap peserta yang hadir. Tuhan berkati kami Tuhan. Engkau selalu Bapak menjaga kami, melindungi kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan, bencana yang terjadi, khususnya yang kemarin terjadi di KRI Nanggala 402. Kami percaya Tuhan, setiap bencana ataupun kejadian itu, setiap apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Kami berdoa untuk setiap para korban. Kau Tuhan yang menghibur, menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Bapa yang terkasih, Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menghibur kami. Kami mau berpaling kepada Engkau, kembali kepada Engkau, kepada yang kekal, kepada yang teramat menerima kami apa adanya. Inilah kami Bapa, dengan segala keterbatasan kami mau hidup menjadi pelengkap kehidupan bagi sesama, terlebih kepada kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Thank you.